Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih. Sungguh luar biasa. Kau Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Agung. Mau dekat dengan kami manusia. Terima kasih Tuhan. Atas kerinduan dan hatimu untuk menjadi dekat dengan kami. Sehingga kami dapat mengenal Engkau sebagai Allah dan Bapa yang penuh kasih. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bahagialah, berbanggalah, bersyukurlah bahwa kita menjadi Kristen. Tapi juga bersyukur karena kita menjadi Katolik. Kenapa? Mengapa? Karena di dalam Katolik Tuhan itu dekat dengan kita. Di dalam agama kita ini, kita menyadari bahwa Tuhan itu bukan hanya dekat tapi bersatu. Seseorang bisa dekat tapi bisa jauh. Coba Anda perhatikan ketika kita main HP. Dekat kita, tapi kita sibuk dengan HP kita sendiri. Dan bukan Tuhan itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menyatu bahkan dalam diri kita. Tubuh Kristus menjadi bagian dari seluruh hidupku. Luar biasa. Ya. Dan itu kita bisa lihat ya, di dalam sejarah keselamatan. Memang Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Dahsyat, Maha luar biasa. Orang tidak bisa hidup di depan matanya. Karena kita akan mati. Nah, saudara, dalam bacaan pertama hari ini kita melihat dalam kitab Nabi Yeremia. Tuhan ingin menjadi gembala bagi umatnya. Karena gembala-gembala yang ada tak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Kegagalan sang gembala menggembalakan domba-domba yang tercerai-berai yang jauh untuk menjadi dekat. Itu Yeremia. Nah, Yeskiel juga begitu, menjadi gembala. Atau menjadi raja bagi seluruh alam semesta. Dirangkul, dipeluk, dijadikan satu. Gambaran yang kita lihat di dalam seperti itu gitu loh. Tuhan menjadi gembala sejati yang merawat, memelihara, memberi makanan yang terbaik bagi kita dan membawa kita ke kandang yang semestinya. Itulah lukisan gembala yang indah dalam bacaan pertama. Dan itu juga yang dilakukan Yesus ketika Yesus bersama murid-muridnya pergi ke sana kemari, ya, belusuan ke sana kemari untuk merangkul, untuk membawa orang. Tuhan dekat, saudara, pada kita semua orang. Dan itulah yang juga dalam bacaan kedua dalam surat Paulus kepada umat Efesus. Sekali lagi, saudara, Tuhan dekat. Tuhan bersatu dengan kita. Tuhan menjadi bagian dari hidup kita. Pernahkah kita sadar akan hal itu? Maka itulah kalau kita melihat kenapa dalam masa Natal, Immanuel, pewahyuan Allah menjadi manusia, akulah sang Immanuel, Tuhan besertaku, Tuhan dekat datang kepadaku semua. Luar biasa, luar biasa. Dan lalu untuk apa kalau Tuhan dekat dan Tuhan menyatu kepada kita? Supaya kita mengenal, mengalami, merasakan, tahu. Bagaimana kita bisa tahu orang yang jauh? Bagaimana saya bisa tahu orang yang jauh di Amerika, gak usah di Singapura atau di Jakarta, di mana? Kalau saya tidak bertemu dengan dia. Nah, bisa saja seperti misalnya kalau kita pakai main HP, kita bisa melihat wajahnya. Tapi belum tentu melihat wajahnya pun. Coba dalam satu rumah saja. Suami sibuk dengan HP, ibu sibuk dengan HP, anak dan sampai dekat tapi jauh. Tapi bukan itu Tuhan hadir, masuk, merasuk. Dan kita harus mendengarkan. Maka tugas kita yang paling utama adalah ketika Tuhan dekat, kita punya relasi. Sekali lagi kita punya relasi personal. Kita mendengarkan. Ya. Kita menyapa, kita tahu, kita masuk, kita faham. Dan kita masuk mendengarkan. Ya,
Maka ketika kita gagal mendengarkan Tuhan dan masuk dalam Tuhan, itu bukan kesalahan Tuhan, tapi kita sendiri tidak mau mencari dan masuk. Jadi dekat itu tidak berarti kita diam begitu saja, tapi dialog, komunikasi. Itu saudara. Itulah agama Kristen, itulah agama Katolik. Maka tugas kita, Anda dan saya, sungguh-sungguh berdialog, sungguh-sungguh mencari, sungguh-sungguh berbicara dari hati kita yang terdalam. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita membaca kitab suci. Kita merenungkan kitab suci. Kita mendengarkan, kita duduk, kita diam, kita hening, kita sunyi. Itulah. Membaca, merenungkan, diam, sunyi. Sunyi mendengarkan Tuhan mau apa dengan aku. Dekat, saudara. Mesra. Bukan hanya dekat, tapi mesra. Maka dalam kitab kitab Kidung Agung, di mana kau kekasihku, bahkan kekasihku, aku rindu, aku mencari engkau, kau lari, kau pergi, kau bersembunyi. Saudara, luar biasa. Maka mari, jangan gagal kita mencari Tuhan dan mengalami Tuhan. Memang Tuhan jauh, tapi Tuhan dekat. Tuhan bersembunyi, bukan Tuhan jauh, tapi Tuhan bersembunyi karena ada selaput-selaput yang kita buat sendiri karena dosa-dosa. Selaput itu tidak. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena dia akan melihat Tuhan. Ada banyak selaput, ada banyak tembok, ada banyak rintangan. Bukan dari Tuhan, dari diriku. Tuhan mau membongkar ya, tembok-tembok pemisah antara kita dengan Tuhan, antara kita dan sesama. Saudara, mari. Ya, Tuhan dekat, Tuhan mesra, Tuhan akrab menyatu dengan kita. Semoga Anda dan saya dan kita semua mencari Tuhan dengan hati yang tulus dan murni. Dan mohon supaya Roh Kudus sendiri yang membongkar batas pemisah antara aku dengan Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.